Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam kajian Pustaka Buya Hamka. Terima kasih telah setia mengikuti kajian di channel kita ini. Konten ini disajikan Pustaka Buya Hamka sebagai penambah wawasan dan ilmu kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Jazakallahu khairan katsira. Amin. Islam adalah agama yang datang dari pencipta alam semesta. Islam telah dikenal dan didakwahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, hingga diteruskan Nabi dan Rasul sesudah beliau. Hingga sampai ke zaman Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, banyak diterangkan kejadian-kejadian masa lalu yang menjadi pelajaran dan ibroh bagi umat yang akan datang, termasuk bagi kita di zaman sekarang ini. Dan perlu kita ingat pula bahwa ilmu agama adalah amanah dari Allah untuk kita amalkan dengan semangat kebaikan, mengajak manusia kepada hal yang baik dan menjauhi manusia dari kemungkaran. Tentunya dengan cara-cara yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan akhlakul karimah. Dengan semangat persatuan, bukan melahirkan perpecahan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah kehidupan dunia ini, salah satunya hawa nafsu keduniaan berupa haus kekuasaan, haus jabatan, serta sifat melampaui batas yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Yunus ayat 83. Setiap orang pasti mendambakan pemimpin yang dalam jiwanya mengalir nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Sebab pemimpin merupakan penentu corak hidup masyarakat dan pola perilaku mereka. Di tangan pemimpinlah warna kehidupan bangsa sangat tergantung. Jika seorang pemimpin adil, keadilan akan dengan sangat gampang merayap. Jika amanah mendarah daging dalam jiwa seorang pemimpin, maka pengkhianatan akan surut. Jika cinta pada sesama mengakar dalam nurani seorang pemimpin, maka damai akan terasa denyutnya. Pemimpin adil adalah pemimpin yang senantiasa menjadikan kemaslahatan manusia di atas kepentingan dirinya. Dia senantiasa mengikuti semua perintah Allah dan meletakkan segala sesuatu tepat pada porsinya. Pemimpin adil memiliki posisi yang demikian tinggi di sisi Allah. Mereka akan berada di atas mimbar yang bertabur cahaya di sisi Allah Sang Maha Pengasih. Mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, saat manusia yang lain tidak mendapatkannya. Doa pemimpin yang adil adalah doa yang akan diijabah oleh Allah. Semua itu didapatkan karena mereka telah mampu membendung arus hawa nafsunya.
menahan rasa tamak dan angkara murkanya padahal dia mampu untuk mencapai dan melakukannya. Dalam jiwanya tertanam rasa takut yang dalam kepada Allah. Jiwanya diliputi cahaya Allah yang menggerakkan semua gerak dan aksinya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa penghuni surga itu ada 3, penguasa yang adil. Seseorang yang berhati lembut pada kaum kerabat dan kepada setiap muslim. Dan seorang kaya yang menjaga kehormatannya serta rajin sedekah. Sebaliknya setiap manusia pasti tidak akan pernah membayangkan, menginginkan dan mendambakan pemimpin yang keji, kejam, jahat, culas, khianat dan zalim. Mereka senantiasa tidak diinginkan ketidakhadirannya. Kehadiran pemimpin model ini hanya melahirkan kekeruhan dan kekumuhan. Baik kekeruhan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta peradaban. Mereka hanya menghadirkan kerusakan yang senantiasa bergulir semakin besar dari hari ke hari. Sebab pemimpin yang semacam ini yang ada dalam degup jiwanya adalah unsur-unsur destruktif yang meremukkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kehadiran mereka menjadi parasit terhadap unsur-unsur konstruktif. Pemimpin seperti ini adalah sejahat-jahat manusia. Fir'aun dalam kutipan ayat di atas adalah gambaran sosok pemimpin yang Allah murkai. Dalam dirinya terakumulasi semua sifat dan sikap yang merusak. Sikap seweang menang dan melampaui batas adalah karakter paling merusak. Kesombongan, keangkuhan meliliti jiwanya. Pemimpin yang Allah murkai bukan menghamparkan jalan lurus pada pengikutinya. Sebaliknya dia menunjukkan jalan sesat bagi mereka. Allah berfirman, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Quran Surah Taha ayat 79. Tidaklah heran jika Rasulullah seringkali mengingatkan akibat yang akan diterima oleh para pemimpin yang zalim, seperti Fir'aun. Rasulullah bersabda, ada 4 golongan yang paling Allah benci. Pedagang yang banyak bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan seorang pemimpin, penguasa, yang zalim. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Kezaliman adalah perbuatan paling berbahaya. Kebijakan dan kejernihan berpikir tidak mungkin ada tempatnya dalam kezaliman. Keterbukaan tidak akan pernah didapatkan pada diri pemimpin zalim. Objektivitas pasti tidak akan mendapatkan ruang, kebebasan berekspresi pasti akan disumbat. Kezaliman adalah bencana dan musibah bagi setiap orang. Allah melaknat dan mengutuk mereka. Memandang rendah mereka. Allah murka pada mereka. Lantas bagaimana umat bersikap dengan pemimpin yang zalim? Ini suatu kajian tersendiri. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan agar kita saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ucapan adalah doa, maka tidak baik bila kita mencaci maki pemimpin. Yang terbaik adalah mendoakannya agar Allah menunjukinya dalam kebaikan. Jika doa kita dikabulkan, maka kita pun akan mendapat nikmatnya.
Dan adalah tugas alim ulama mengingatkan pemimpin. Dalam tatap muka tentunya, dalam suasana silaturahim yang baik. Bukan menghasut rakyat untuk memusuhi sesama. Dan di zaman kita sekarang ini banyak yang memanfaatkan agama untuk politik. Menjadikan agama untuk permusuhan. Dan itu sangat dimurkai Allah Ta'ala. Karena Islam adalah agama yang mencintai kedamaian dan perdamaian. Tidak dibenarkan menghasut orang untuk saling bermusuhan. Yang dianjurkan adalah saling bermaafan, menegakkan persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan sebangsa dan setanah air. Semoga Allah memberkahi negeri kita dengan kedamaian. Amin. Selanjutnya mengenai pemimpin yang adil, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan, sesungguhnya orang yang paling Allah sukai dan yang paling dekat tempat duduknya di sisinya adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling Allah benci dan paling jauh tempat duduknya dari Allah adalah seorang pemimpin yang kejam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemimpin adil menghadirkan manfaat, pemimpin zalim menghadirkan mudarat. Pemimpin adil menghadirkan maslahat, pemimpin zalim menghadirkan mafsadat. Pemimpin adil menghadirkan amanat, pemimpin zalim menebarkan khianat. Pemimpin adil menghadirkan aman dan damai, pemimpin zalim menghidangkan kekacauan dan keresahan. Pemimpin adil melahirkan cahaya. Pemimpin zalim menyuguhkan gelap gulita dan kesengsaraan bagi manusia. Maka berhati-hatilah dalam memilih pemimpin, jika pemimpin itu dipilih. Dan perbanyak berdoa agar Allah berikan negeri kita pemimpin yang baik akhlaknya, penyayang pada rakyatnya dan mudah memaafkan. Serta tegas dalam menegakkan hukum untuk ketertiban bangsanya. Rasulullah mewanti-wanti agar seorang pemimpin berlaku adil dan jangan menyimpang. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, tidaklah ada seseorang hamba yang Allah beri kepercayaan untuk memimpin. Kemudian pada saat matinya dia berada dalam melakukan penipuan terhadap rakyatnya. Kecuali akan diharamkan atasnya untuk masuk surga. Betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan atas kezaliman seorang pemimpin atau pejabat. Semoga menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Dan semoga Allah melindungi kita dari berbuat zalim dan kezaliman. Kekuasaan memang demikian menggoda dan banyak orang yang tidak sanggup untuk mengendalikannya. Alih-alih dia menjadi pengendali kekuasaan, seringkali seorang penguasa menjadi budak kekuasaan. Kekuasaan yang sering mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan jahat dan kejam bukan dia lawan, malah dia turuti karena dianggap sebagai kesempatan. Tak heran kiranya jika kemudian tangannya menjadi tangan yang berlumuran darah dan air mata rakyatnya yang dizalimi. Tangannya menjadi tangan diktator yang mengubur semua aspirasi. Nepotisme menjadi kaidah kekuasaannya, kolusi menjadi kamus pemerintahannya. Penyimpangan menjadi menu sehari-harinya. Allah murka pada mereka, Allah marah pada mereka. Keadilan seorang pemimpin walaupun sesaat jauh lebih baik daripada ibadah 70 tahun, hadis riwayat Imam Tabrani. Sebuah negara akan senantiasa tetap tegak berdiri dengan keadilan dan akan runtuh punah bersama kezaliman. Salah satu ciri pemimpin yang sangat mungkin untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan adalah seorang pemimpin yang dengan sengaja dan ambisius berburu kekuasaan. Perburuan yang dilakukan bukan demi kebaikan umat dan bangsa namun terkonsentrasikan untuk kepentingan diri, kerabat, kelompok dan pendukungnya.
kepentingan pendek dan sempit yang akan berujung kebuntuan. Seluruh geraknya adalah tipu muslihat dan makar. Makanya Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meminta jabatan dalam pemerintahan. Karena jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka bebanmu sungguh berat. Tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa kamu minta, maka kamu akan dibantu oleh orang banyak." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pemimpin yang Allah murka akan memiliki pandangan pendek dan picik dan tidak akan memikirkan masa depan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi, Mesir, tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 39. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin.